Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar menggunakan mistar atau penggaris. Di sana kita belajar bahwa ketika kita menggunakan penggaris, tidak selamanya panjang benda yang kita ukur berada tepat pada angka-angka di penggaris. Panjang kayu ini lebih panjang dari 14 cm, tapi lebih pendek dari 15 cm. Oleh karena itulah, jika ingin menyatakan panjang kayu ini dengan lebih akurat, kita harus menyatakannya dalam desimal. Sesuatu di antara 14 cm dan 15 cm itu ada bilangan desimal, yaitu 14,1 sampai 14,9. Yang pada kesimpulannya, kita bisa menghitung banyaknya garis-garis kecil di sini. Panjang kayu ini berada pada garis ke-8. Oleh karena itulah disebut panjang kayu ini adalah 14,8 cm. Yang artinya sedikit lagi atau 2 garis kecil lagi panjangnya akan menjadi 15 cm. Seiring dengan semakin seringnya kita menggunakan penggaris, menyatakan panjang benda dalam satu buah desimal ini ternyata tidaklah cukup. Kelak, mungkin kita akan menemukan bahwa panjang benda yang kita ukur tidak berada tepat pada garis manapun. Misalnya saja, garis ini jika kita lihat lebih baik, lebih teliti lagi, mungkin tidak benar tepat pada angka 14,8, tapi memiliki sedikit lebihan. Artinya panjang kayu ini berada di antara 14,8 cm dan 14,9 cm. Di matematika, sesuatu di antara 14,8 dan 14,9 itu ada 9 buah angka lagi. Atau ada 9 garis-garis kecil lagi di sini. Yaitu 14,81, 82 sampai 89. Jadi 14,88 atau 14,89 itu tidak lebih besar dari 14,9. Makanya sebenarnya mah 14,9 itu senilai dengan 14,90. Jadi 78, 79, 80, 81, 82 sampai seterusnya gitu. Angka di belakang 8 ini sulit kita tentukan. Apakah 81, 82, 83, 89? Sebab pada bagian ini tidak terlihat adanya 9 garis-garis kecil yang bisa kita hitung. Oleh sebab itulah diciptakan alat yang lebih teliti lagi, yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki bentuk seperti ini. Di sini ada skala utama, seperti halnya penggaris, yaitu 1 cm, 2 cm, sampai 17 cm di sini. Kemudian ada juga bagian inci. Karena kita di Indonesia, maka skala utama yang kita gunakan biasanya adalah dalam satuan sentimeter, yaitu yang bagian bawah. Kemudian ada juga skala nonius. Ini juga skala nonius. Karena kita di Indonesia, maka skala nonius yang dipakai adalah yang bagian sentimeter. Bagian ini bisa kita geser ke kanan maupun ke kiri. Dan jika kita geser, maka rahang bagian bawah, rahang bagian atas, dan bagian ini akan ikut bergeser. Oleh sebab itulah, jangka sorong biasa digunakan ukur panjang benda pada posisi sulit. Misalnya untuk mengukur diameter bagian dalam.
diameter bagian luar. Misalkan diameter luar si cincin. Jadi, ketika kita menggunakan rahang bagian bawah ini, artinya panjang benda yang kita ukur adalah dari bagian luar ini hingga bagian luar ini. Sementara tadi, ketika kita mengukur menggunakan rahang atas, yang kita ukur adalah panjang benda dari sini sampai bagian sini. Kemudian, selain mengukur diameter bagian dalam dan bagian luar, jangka sorong juga biasa digunakan untuk mengukur kedalaman. Misalnya kedalaman botol. Untuk membaca hasil ukur menggunakan jangka sorong, sebenarnya tidak terlalu jauh ketika kita menggunakan penggaris. Kita cukup memperhatikan skala utama dan skala nonius dari jangka sorong tersebut. Sebagai contoh, di sini misalkan ditampilkan skala utama dan skala nonius seperti gambar. Panjang benda yang diukur adalah sejauh garis 0 ini. Jadi panjang benda adalah sampai sini panjang bendanya. Artinya dari 0 sampai 4 lebih beberapa strip sampai garis ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa panjang benda tersebut, jika ini yang jadi patokannya, artinya berada di antara 4,2 dan 4,3 cm. Nah, untuk melihat angka di belakang angka 2 ini, apakah 0,21, 0,22, hingga 0,29, kita bisa melihatnya dari skala nonius. Tugas kita adalah mencari garis yang paling lurus dengan garis di skala utama. Jadi bagian 0 ini terlihat tidak lurus dengan garis manapun, bahkan jauh. Dan dari ke-10 garis ini, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ini, garis yang paling lurus dengan skala utama adalah garis ini dan ini. Jadi bisa kita lihat bahwa garis ini hampir lurus, ini juga lurus, dan dari dua garis ini, garis yang paling lurus adalah garis yang ini. Jadi, ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah angka 7. Makanya panjang benda ini berarti 4,27 cm. Contoh lain, misalkan ada gambar seperti ini. Ini adalah skala utama, ini adalah skala nonius. Di sini bisa kita lihat bahwa panjang benda dibatasi oleh angka 0. Artinya panjang benda itu sampai sini. Dari 0 sampai sini. Artinya panjang benda ini berada di antara 5,9 cm dan 6 cm. Makanya panjang benda adalah 5,9, entah 5,91, 5,92 hingga 5,99 cm. Dan untuk melihat angka berapa, kita bisa perhatikan garis nonius tadi. Tinggal cari garis yang paling lurus. Ini nggak lurus, nggak lurus, nggak lurus. Nah, garis yang paling lurus mungkin adalah di antara ketiga garis ini, yang paling lurus adalah garis yang ini. Ini berarti angka 1, 2, 3, angka 4. Jadi panjang benda adalah 5,94 cm. Saat ini, jangka sorong bisa bermacam-macam. Bahkan sekarang sudah ada jangka sorong digital. Jadi kita cukup menggeser, dan angkanya bisa langsung ditampilkan pada layar. Namun tetap menggunakan jangka sorong dengan cara manual harus kalian pahami.